Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat bisa berada di atas ketaatan, nikmat kita bisa memanfaatkan dari waktu-waktu yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Terlebih khusus nikmat dalam meluangkan waktu untuk bertafakuh fiddin, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Kebaikan apa saja? Kebaikan dunia, alam barzah dan akhiratnya. Kebaikan untuk diri, keluarga dan negaranya. Kebaikan untuk agama, akal, jiwa dan hartanya. Maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mempelajari dari aqsamul hadis, dari jenis-jenis hadis. Ada berapa jenis hadis? Ada 3. 1 Sahih, 2 Hasan, 3 Da'if. Da'if, alhamdulillah kita sudah ambil bahwa da'if inilah yang banyak. Di antaranya, kalau hadisnya sampai kepada Nabi dikenal dengan apa? Marfu'. Ini istilah-istilah ya. Nanti hadis da'ifnya kita ambil. Kalau sampai kepada sahabat, mauquf, jangan dilihat buku ya, ditutup dulu bukunya ya. Kalau sampai kepada tabi'in, maqtu'. Kalau sampai ya kepada tabi'in, ada kalimat itu biasa tidak dikenal dengan hadis, tapi biasa dikenal apa? Athar. Athar. Ini harus diperhatikan. Kemudian kalau ada kalimat yang dia sampai kepada tabi'in, perhatikan tabi'in, langsung ke Nabi, terputus dari sahabat, apa dikenalnya? Hadis mursal. Hadis mursal, terkirim. Tapi kalau dua yang hilang dari tabi'ut tabi'in langsung ke Nabi, hilang tabi'in dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan hadis mu'dal. Tapi kalau sanadnya disandarkan kepada Nabi, apa namanya? Al-Musnad. Seperti Musnad Imam Ahmad. Tapi kalau dia sanadnya bersambung dari gurunya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttasil. Ini harus diperhatikan. Kalau hadisnya diriwayatkan oleh satu orang, hadis gharib. Kenapa? Apa itu gharib? Asing. Contohnya hadis siapa? Umar bin Khattab, yaitu hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau diriwayatkan 2 orang sampai 3 orang, aziz. Contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini kalau hadisnya lebih dari 3 orang sampai 9, hadis masyhur. Kalau hadisnya dikatakan anin nabi, an fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'an'an, dikenal dengan mu'an'an. Tapi kalau saya bilang amba'ani rajulun anin nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak disebutkan dari namanya. Hadis mubahan. Kalau ya misalnya dari hadis yang kalau saya sebutkan namanya itu bisa mencacati dari hadis yang saya bawakan. Akhirnya saya ya perindah. Saya bilang dari fulan bahwasanya saya begini. Kenapa saya tidak sebutkan nama guru saya? Karena bisa mencacati riwayat saya nantinya. Ya, ataukah saya ubah namanya dari depan ke belakang ke depan. Ya, misalnya dari langsung dia katakan an fulan, padahal dia tidak dengar dari fulan. Ini hadis apa namanya? Hadis mudallas. Ya. Kemudian kalau ada perawi menyelisihi perawi yang lebih sikoh, dia sikoh tapi menyelisih perawi yang lebih sikoh, hadis apa namanya? Syadz. Hadis syadz. Tapi kalau dia ada perawi namanya Ka'ab bin Murrah, tapi dia ganti Murrah bin Ka'ab. Apa namanya? Maklub. Mumtaz. Tapi kalau ada yang goncang ya padanya, ya akhirnya apa? Sampai dia bersumpah, wallahi amba'anil fata, demi Allah saya dikabarkan dari pemuda ini. Apa namanya? Musalsal. Mumtaz. Sekarang kita masuk di hadis jenis lain, yaitu pada bait yang kita baca dulu, yang bait ke-21. Wa ma yukhalifu thiqa bihil mala fasyasu. Ini ya, apa yang diselisih oleh thiqa, maka itulah yang dikenal syadz. Wal fasyasu wal maqlubu qismani tala. Adapun tentang maklub tadi apa? Yang menukar nama perawi, maka ini ada dua jenis. Apa itu? Ibdalu rawin ma birawin qism, yaitu dia menggantikan nama perawi ya dengan perawi lain. Jadi yang pertama apa? Dia gantikan nama perawinya dengan perawi lain. Ini apa tadi? Kalau dia apa? Maklub. Atau wa qalbu isnadin limat'in qismu. Ataukah dia gantikan membalik sanad dan matanya. Jadi dia balik sanadnya, ya, supaya apa? Orang bingung. Kalau tidak jeli akan biasanya tergelincir. Aturannya hadis dhaif tapi dia lihat sahih. Ya, kenapa? Karena seakan-akan dia nampakkan hal-hal yang thiqah, padahal hakikatnya apa? Ada kelemahan. Sekarang kita masuk di pembahasan baru. Kata penulis, wal fardu ma qayyadtuhu bi thiqati au jam'in au qasrin ala riwayati. Hadis far. Jadi ini hadis far adalah yang periwayatannya diikat dengan satu perawi thiqah. Jadi kata fardun, biasa kalau dalam ilmu nahwu namanya apa? Mufrad. Yaitu dari kata apa? Fardun. Jadi kalau hadis fard artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ya. Jadi apa tadi namanya? Hadis fard. Ya, bukan dok tapi dal. Fardun. Ini bukan dok. Kalau dok kewajiban. Nah, tapi dal, bidal. Apa ini hadis fard? Yaitu hadis tadi apa? Yang diriwayatkan oleh satu orang, ya, dengan satu perawi yang thiqah. Au jam'in au qasrin ala riwayah,
banyak atau terbatas. Bisa juga banyak atau terbatas. Tapi dia diikat dengan satu perawi. Maksudnya banyak dan terbatas. Banyak memang yang riwayatkan. Misalnya ada dari jalur ini, dari jalur ini, jalur ini, jalur ini. Tapi semuanya menyatu pada satu. Siapa? Misalnya satu saja. Misalnya dari bulan, dari bulan, dari bulan. Larinya misalnya ke Abdullah. Dari bulan, an Abdullah. Dari bulan, Abdullah. Dari bulan, Abdullah. Sama, satu orang di ujungnya. Ini yang dimaksudkan. Ya, banyak yang jalur, tapi satu orang di apa? Ujungnya. Jelas sampai sini? Jelas? Dia terikat dengan satu perawi yang siqah, walaupun banyak ataupun sedikit, ya, ataupun bahkan satu saja. Wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal menurut pengertian ahli hadis. Jadi di antara hadis lemah lagi ada namanya hadis mu'allal. Mu'allal dari kata allala yu'allilu. Ya, illah. Mu'allal. Ini pentingnya ini kalau kita belajar bahasa Arab, ya, banyak kebaikannya. Ilmu apapun dalam agama yang antum pelajari, ya, pasti ada keterikatannya dengan bahasa Arab. Mau belajar fikih, pasti terikat dengan bahasa Arab. Mau belajar tafsir lebih-lebih, belajar hadis, belajar qawaidul fikih, belajar usul tafsir, pasti ada keterikatannya dengan bahasa Arab. Maka dari itu bahasa Arab kalau seorang dai menjadi wajib. Kenapa? Karena kaidahnya la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia wajib. Seseorang tidak mungkin memahami Al-Quran, hadis Nabi, istilah-istilah dalam istilah para ulama, baik dalam fikih maupun dalam ilmu-ilmu yang lainnya kecuali dengan bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab wajib. Ya, walaupun kewajibannya berbeda di setiap orang. Nah, kemudian kita lihat ikhwan, jadi yang kita sudah ambil, yang pertama hadis al-far. Apa itu hadis al-far? Yaitu hadis yang diikat dengan satu perawi siqah. Hadis yang diikat dengan satu perawi yang siqah. Kemudian hadis mu'allal. Apa tadi kalau hadis mu'allal? Hadis yang cacatnya tersembunyi. Ya. Hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal. Wa ma bi'illatin gumudin aw khafa. Gumud itu tersembunyi. Khafa samar. Khafiyun. Mu'allalun, maka ini disebut mu'allal. Indahum qad 'urifa. Di sisi mereka, siapa itu? Ahli hadis. Qad 'urifa, sungguh ini telah diketahui oleh ahli hadis. Wa ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun 'inda uhailil fadni. Hadis yang sanad atau matanya berbeda. Perhatikan. Hadis yang sanad atau matanya berbeda maka disebut dengan hadis muttarib. Hadis muttarib. Hadis muttarib itu, ya, satu hadis diriwayatkan dengan banyak bentuk sanad berbeda dan tidak bisa ditarjih tadi. Kan hadis biasanya dikeluarkan banyak sama hadis dari ini dikeluarkan ini banyak jalur. Ya, jadi nanti itu kalau ilmu takhrijul hadis kita buat seperti pohon. Dari ini. Siapa di sini?
dari ini sampai sini. Seperti kemarin kita bahas hadis tahiyat, ada berapa jalur? 13. Terkadang sampai begitu. Kalau Nabi berbicara banyak, tidak yang dengar. Banyak. Bisa juga satu ji. Karena hadis Nabi itu banyak. Bisa satu orang ji. Misalnya hadis ketika Nabi di WC, bagaimana Nabi di WC? Satu ji terkadang dengar ke istrinya ji. Bahwa Nabi kalau di WC itu cara mandi wajibnya begini. Satu ji. Tapi kalau Nabi di sisi rumahnya, kalau berwudu Nabi, ada yang biasa yang angkatkan air, atau ada yang kebetulan saksikan lewat. Kalau Nabi dibonceng bermusafir berapa orang? Bisa 5 orang, bisa 7 orang, bisa lebih, atau sedikit dari itu. Tapi kalau di masjid, kalau di musalla, kalau sementara khutbah, banyak yang tidak riwayatkan. Banyak. Maka ini ya yang dilihat. Ini kalau muttarib, apa tadi? Kalau hadis muttarib, hadis apa dia? Yang terjadi perbedaan pada sanad atau matan. Ya, jadi kita ambil muttarib. Muttarib. Ya, apa ini tadi? Kita katakan mukhtalifun fi matnin wa sanadin. Baik itu pada matan maupun sanadnya. Ya. Ini. Nah, kemudian kita ambil lagi satu hadis wal mudarrajatu fil hadisi ma atat. Adapun hadis mudraj adalah hadis yang tercampur sebagian lafaznya pada perawi. Mudraj, hadis mudraj, yaitu apa? Ikhtilatul lafz, ikhtilal lafz. Ma'alaf sirrawi. Ini dulu. Biasanya kita ambil sampai 6, tapi untuk ini 4 saja. Kenapa? Karena agak sulit ini sedikit. Bahkan juga dulu saya waktu belajar ini lama sekali. Saya meroja. Waktu kita ambil pelajaran ini. Ya, sedikit sekali. Jadi saya ulang. Ya, yang kita ambil pada malam ini, yang pertama, ya, yang kita ulangi tadi hadis maklub. Apa itu maklub? Apa? Menukar nama perawi atau membalik apa? Sanad atau matan. Sanad dengan matannya. Jadi maklub itu ada 2 jenisnya ya. Entah maklub pada perawi, nama perawinya, atau maklub pada sanad dan matannya. Sanad dan matannya. Kemudian yang kita ambil ini malam adalah hadis al-far. Apa itu hadis far? Hadis yang diikat oleh satu perawi siko. Jadi dia satu, banyak jalurnya, tapi ujungnya lari kemana? Ke satu saja. Ada satu jalur. Muridnya jam banyak, gurunya satu. Ya. Yang kedua, hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar. Hadis apa namanya? Mu'allal. Ya, ada illatnya. Ada penyakit. Tapi dia tersembunyi. Tersamar. Tapi di sini maksudnya tersamar bagi orang pemula.
Tapi bagi ahli hadis terkadang langsung dia tahu. Inilah yang biasa membedakan kenapa ahli hadis mengatakan hadisun hasan, tapi ahli hadis yang lain mengatakan hadisun dhaif. Perawi yang lain mengatakan hadisun sahih. Terkadang kan begitu kata Syekh Albani misalnya hadis hasan. Tapi kata hadis yang lain kata hadisnya ini apa? Dhaif. Kenapa? Karena kejadian ini. Kejadiannya memandang perawi. Ya, itu terkadang. Banyak. Kalau sekarang di belakang ini misalnya Syekh Mukbil, ya hafizallah rahimallahu taala, terkadang apa? Ya, melemahkan, tapi para ahli hadis yang lain apa? Menguatkan. Itu karena kejadian. Dan itu memang sulit. Nanti kalau ilmu takhrij apalagi mendobat itu berat, ya, berat sekali. Nah, karena harus menghafal banyak nama. Apalagi kalau namanya terkadang kunyahnya puluhan. Seperti Abu Hurairah itu banyak sekali namanya, hampir 70 namanya. Jadi terkadang dianggap lain orangnya padahal apa? Satu. Ya seperti kita, saya. Misalnya namanya Safaruddin, bisa dipanggil Safar. Tapi kalau di rumah dipanggil Iqbal, di pergaulan biasa dipanggil Justin, atau yang lain banyak. Seperti Ananda Fairuz, biasa dipanggil apa? Faiz. Banyak namanya, belum itu kunyahnya, saya kunyaku banyak. Biasa saya dipanggil Abu Abdillah, biasa dipanggil Abu Yahya, biasa banyak. Padahal banyak orangnya ini tidak satu. Nah itu yang biasa tidak. Nanti kalau bab kitab-kitab lain ada namanya bab kunyah. Ada khusus bukunya. Nah salah satu yang saya pelajari dulu di Masjid Nabawi ini, ya, dari kitab Nuzhatu An-Nazar. Ini ya saya berapa kali dipukul oleh Syekh gara-gara terbalik-balik biasa. Ya kalau di sana belajar kurang fokus, itu biasa kita dipukul sama Syekh. Pukul kasih sayang tapi, ya, pukul begini. Ditanya, hadis gharib itu apa? Contohnya siapa? Khatata, rakis, perhatikan. Sampai begitu. Ya. Nah, kemudian sekali lagi kalau hadisnya tersembunyi cacatnya atau tersamarkan, hadis apa istilahnya? Mu'allal. Ini hadis mu'allal, ya. Kemudian kalau dia hadis yang sanad atau matanya berbeda, disebut hadis apa? Muttarib. Sanad atau matanya berbeda, perhatikan. Sanad atau matanya berbeda, ini disebut hadis muttarib. Kalau mudraj, hadis apa itu? Tercampur sebagian lafaznya pada perawi. Ya, yaitu hadis yang tercampur, ya, lafaznya oleh sebagian perawi. Kita lihat contoh-contohnya. Misalnya, ya, hadis mudraj tentang fa'asbiqul wudu, ya, bahwa sempurnakan apa? Wudu. Ini kan ada yang mengatakan apa? Sampai wudunya, kalau dia wudu, ya, sampai separuh dari sini. Ini tercampur dengan ya perawi dari Abu Hurairah. Bahwasanya kan ini sampai siku ji, tapi dia nak perpanjang. Tambahan dari siapa? Abu Hurairah. Biasa kan sampai mata kaki, tapi ini separuh bitis. Nah, kasih perpanjang karena adanya tambahan. Dia memahami tentang hadis bahwasanya dianjurkan diperpanjang itu wudu, karena dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, ini mungkin sedikit yang kita bisa berikan. Sekali lagi saya ulangi, hadis mudraj hadis apa itu? Tercampur sebagian lafaznya oleh perawi. Nanti ada lagi namanya siyadatun thiqah, tambahan dari seorang yang thiqah. Ini biasa terkadang apa? Bisa dimaafkan, tapi bisa mencatat di hadis. Biasa dimaafkan kalau perawinya thiqah, tapi biasa dianggap cacat
kalau dia perawinya diperhitungkan. Ya. Kemudian sama dengan kenapa diperhitungkan, dibolehkan diamalkan itu gerak-gerak pada saat tahiyat, karena dia dianggap siyadatis thiqah. Kenapa tidak dianggap lemah bisa diamalkan? Karena dia dianggap bahwasanya ini tambahan oleh apa? Perawi yang thiqah, dan itu dimaafkan. Terkadang walaupun meninggalkannya jauh lebih utama. Meninggalkannya jauh lebih utama. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi kita ulangi, hadis mudraj, hadis yang perawinya itu apa? Tercampur padanya kalimat ya dari apa yang ada di dalamnya. Kalau makhluk apa tadi? Hadis yang ya menukar nama perawi atau pada sanad dan matanya. Kemudian apa tadi lagi kita ambil? Hadis fard. Hadis fard artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur ujungnya. Kalau mu'allal tadi apa? Hadis yang ada cacatnya, tersembunyi atau samar. Sekali lagi samar di tengah penuntut ilmu yang biasa. Tapi kalau di ahli hadis dia akan nampak seperti emas. Ada orang, emas kayak ini kuda apa? Atau kuningan? Kan ada kan? Tapi kalau orang yang memang penjual emas 50 tahun yang menjadi penjual emas, baru lihat kuningnya. Bukan emas ini, Ustaz. Bukan emas itu. Yakin. Kenapa? Nah, tahu nih warnanya. Sama dengan ahli hadis. Baru dengar hadisnya, nah tahu nih. Hai, bukan hadis ini. Ada keganjalan. Oh, perawinya ini pasti bermasalah. Begitu. Sudah ada firasat di antara mereka. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.